Sekarang ada pikiran kita karena selama ini di Mina orang mendapatkan tempat hanya 0,8, tidak sampai 1 meter setiap orang. Maka kalaupun ada berita-berita bahwa di Mina itu orang dalam keadaan berdempet, ya memang seperti itu. Maka kita ingin membuat skema tanazul. Tanazul ini orang tidak menginap di tenda Mina, tapi menginap di hotel. Hotelnya itu hotel yang berada di sekitar tempat-tempat melontar itu. Jadi mereka dari Musdalifah ke Mina, Mina melontar, dari melontar ke hotel. Kemudian besok supaya mabit lagi kembali ke Mina. Sebelum melontar, mereka berada di seputaran. Nanti pada saatnya mereka melontar, selesai kembali lagi ke hotel. Itu mau kita skemakan sekitar 50.000 jamaah. Kalau diurai 50.000 jamaah dari Mina, maka Mina menjadi lapang. Dari ruangan Komisi 8 DPR RI, bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya, Erman Tale Daulay, di channel Tale Tries Info. Di channel ini, berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Terkait tema penyelenggaraan Haji 1446 Hijriah, kita menghadirkan narasumber Bapak Marwan Dasopang, Ketua Komisi 8 DPR RI dari fraksi PKB Dapil Sumut II. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marwan, kita mulai dulu dengan pertanyaan receh. Saya bilang pertanyaan receh dulu nih. Apa sekarang perbedaan Badan Penyelenggara Haji dengan Dirjen Haji dan Umroh ini? Itu coba ini dulu Pak. Apa atau tumpang tindih atau seperti apa Pak? Coba iris tipis-tipis dulu Pak. Pemerintahan Pak Prabowo membuat kebijakan haji pada saatnya nanti dilaksanakan oleh BPH, Badan Penyelenggara Haji. Sementara Menteri Agama atau Kementerian Agama menyelenggarakan ibadah haji hanya sampai di tahun ini saja. Jadi nanti badan ini akan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan ibadah haji. Kementerian Agama akan fokus urusan agama dan pendidikan keagamaan. Berarti nggak ada lagi Dirjen Haji Umroh nanti? Ya, kalau pertanyaannya apa bedanya, untuk tahun ini, karena dalam masa peralihan, haji masih diselenggarakan oleh Kementerian Agama, tentu lewat Dirjen PHU, penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Posisi BPH penyokong dan pendukung sambil mereka beradaptasi dengan pelaksanaan ibadah haji, sehingga mereka sudah memahami seutuhnya. Tahun depan mereka sudah siap. Tentu nanti akan kita lengkapi dengan payung hukum atau alas legalitasnya. Undang-undang haji harus segera direvisi. Nanti akan berbunyi menyelenggarakan ibadah haji pemerintah dalam kurung BPH. Kalau dulu dilaksanakan oleh pemerintah dalam kurung Kementerian Agama. Kementerian Agama. Itu bedanya. Ya itu tipis-tipis tapi tuntas. Berikutnya Pak, ini kan banyak sekali penyesuaian ini, ya kan? Mulai penyesuaian harga, penyesuaian kota, ya kan? Penyesuaian batas usia, katanya seperti apalah yang Bapak perjuangkan selama ini. Ada yang bilang 90 tahun, udah tertunggu lama. Bagaimana? Orang yang tadinya muda, kata Bapak lama-lama tua karena faktor tunggu kan gitu kan? Pertanyaan saya, apa pembeda Haji 2024 dengan Haji 2025 mulai dari menyangkut fasilitas, layanan, ataupun kebijakan Pak Marwan? Kalau layanan itu kan akan datang karena penyelenggaraan hajinya belum terjadi. Nanti akan berangkat kloter pertama di tanggal 2 Mei. Disitulah akan dapat dirasakan pelayanan, sekalipun mestinya hari ini pelayanan sudah berjalan. Umpamanya
pengumpulan paspor, pengambilan biometrik, cek kesehatan, itu sudah dilayani. Rancangan pelayanannya apa sama atau ada berbeda? Tentu tidak berbeda, tetapi kita sudah memutuskan perbedaannya, pelayanannya membaik, biayanya lebih kecil. Oh ya, ini makanya nih. Umpamanya tentang kesehatan. Kesehatan haji ini jangan dianggap mendapatkan kepastian sehat itu orang mengambil pekerjaan atau supaya mendapatkan pekerjaan, bukan. Ini supaya berangkat haji, maka biayanya harus seringan mungkin. Kemudian dalam pelaksanaan ibadah haji nanti di Saudi, pelayanannya ada yang berubah atau tidak? Belum. Dalam skala penyelenggaraan masih dalam tahap Armusna, Arafah, Musdalifah, Mina. Itulah haji. Di luar penyelenggaraan haji ini tentu mereka akan berdiam di sana selama 40 hari. Di luar hari yang 4 hari tadi itu mereka tentu berada di hotel, mengunjungi tempat-tempat ibadah. Di situ harus dilayani, hotelnya dilayani, makannya dilayani, transportasinya dilayani. Tentu dalam kaitan penyelenggaraan tidak ada yang berubah. Tapi fasilitas kita ingin memastikan bahwa makannya itu tepat datangnya, kualitasnya memadai, rasa Nusantara, busnya diketahui dengan tanda-tanda, umpamanya bendera Indonesia, ya pokoknya ciri-ciri Indonesia harus dicantumkan. Itu yang kita ingatkan. Yang kedua, pembedanya adalah tentang harga. Harga turun. Dari sisi BPIH-nya, ya biaya penyelenggaraan ibadah haji itu turun sekitar 4 juta rupiah dibanding tahun lalu. Kalau dari sisi harga, sebetulnya tidak normal. Kenapa tidak normal? Karena kurs naik. Tahun lalu 15.200, sekarang sudah 16.200. Kemudian ada kenaikan pajak di Saudi. Kok bisa turun? Caranya bagaimana? Sementara kita di dalam pembahasan ini termasuk yang cepat. Hanya 3 malam selesai. Dulu-dulu kita berputar-putar 1 bulan, nggak tuntas-tuntas. Sekarang itu kita cepat sekali. Ini adalah berkah dari pansus yang lalu. Sehingga dokumen-dokumen kita lihat, umpamanya sebetulnya berapa yang dibayar pemerintah untuk layanan makan dan layanan hotel selama penyelenggaraan ibadah haji, termasuk layanan masyair berapa, kita sudah tahu. Jadi kalau pemerintah di dalam pembahasan panja itu sekian harganya, oh jangan, kalian kan bayarnya sekian kemarin, kira-kira begitu, maka tuntas. Itulah pada akhirnya kita bisa menurunkan. Yang kedua, kita mendengar juga pendapat para ulama ketika kita memberikan kalau disebut subsidi, bukan subsidi tapi nilai manfaat yang diberikan ke jamaah dari pengelola keuangan haji itu, dari keuangan haji, dari BPKH itu ya, BPKH. Jadi kita sekarang membuat formulanya itu berbeda dari tahun lalu. Kalau tahun lalu itu 60 40. Nah sekarang sudah menjadi 62 38. Jadi beban jamaah itu lebih besar dibanding beban subsidinya. Itu mencerminkan istitoah bahwa jamaah itu dia sebetulnya punya kemampuan kesehatan, tentu kemampuan keuangan. Jadi lebih besar yang dibayar jamaah ketimbang yang disubsidi. Berikutnya itu menjamin keberlanjutan uang haji. Kalau selama ini lebih banyak subsidi atau katakanlah 50-50, 50-50, di satu saat kita khawatir uang haji ini habis. Tahun ini surplus. Jadi ada yang bisa disimpan. Baik. Itu Pak Marwan ya. Yang berulang itu kan
selalu kalau nggak masalah catering ya Pak ya, terutama pada waktu wukuf itu kita lewat media seringkali itu dikeluhkan oleh para jamaah. Yang berikutnya ini soal lansia Pak. Lansia ini pun kadang mereka mulai dari pesawat toilet ya kan, nama juga lansia yang sudah opung-opung, yang sudah ini kan ya tentu Pak Marwan juga pernah membawa seorang ibu mama kandung ke Tanah Suci, mulai dari mendorongnya, ininya semua. Ya kalau Bapak bisa kawal ketat gitu ya kan. Yang mandiri bagaimana ini Pak Marwan? Ya kalau itu makanya ada skema pendampingan. Yang kategori lansia diberi kesempatan untuk didahulukan. Tapi ada proporsinya, tidak semua. Jadi ada jatah setiap kabupaten untuk mendahulukan yang lansia. Yeah. Konsekuensinya kalau didahulukan yang lansia harus ada pendamping. Yeah. Maka naiklah pendamping menjadi didahulukan. Padahal umurnya masih muda. Dia masih lama menyelenggarakan ibadah haji, tapi karena dibutuhkan untuk pendampingan dia naik. Yeah. Itu salah satu yang kita beri pendampingan itu, tetapi jangan disalahgunakan. Umpamanya ada siasat, tidak ada kaitan kok menjadi pendamping, gitu, kira-kira. Yang kemudian bagaimana kita mengontrol yang tadi. Jadi layanan itu ada dua. Satu layanan masyair, itulah yang diselenggarakan ketika berada di Arafah, Musdalifah, Mina. Itu layanan masyair, layanan haji. Layanan yang di luar itu, itulah layanan hotel, transportasi, konsumsi juga. Di tahun-tahun lalu ada problem di Arafah, Musdalifah, Mina tentang catering, terutama di tahun 2023. Yeah. Ada yang tidak pantas, tidak layak, akhirnya tidak bisa dimakan karena itu siap saji. Nah, sementara bahan baku tidak mudah mendatangkan itu karena aksesnya sudah terlalu kredit, hingga akhirnya masyarakat dapat jatah makan itu lama sekali. Nah, hari ini kita ingin memastikan, karena pemerintah belum memutuskan di mana siapa saja dan di mana saja yang akan memberikan layanan yang kita percayakan. Nanti begitu pemerintah memutuskan, DPR akan kembali memanggil mereka. Kesanggupan mereka dengan siklus perjalanan perhajian kita selama 41 hari itu, mereka betul-betul kita wanti-wanti, mengingatkan. Dan kita ingin tegas bahwa layanan ini tidak boleh menurun, harus lebih baik dari tahun lalu. Sekalipun dari sisi harga memang lebih turun dibanding tahun lalu. Tapi kita sudah tahu. Jadi wakil rakyat ini menurunkan harga, tapi pelanannya kita sudah tahu harga sesungguhnya, sudah tahu, sehingga besok kita panggil. Ya mungkin kita nanti ini sekitar ya bulan April lah, begitu selesai Lebaran kita ke sana, kita panggil tuh semua. Mana makanan yang akan disajikan. Pertama mengenai kemampuan mengangkut, kemampuan menyajikan, itu nanti akan kita lihat. Yang disajikan apa? 1, 2, 3-nya apa? Nanti akan kita panggil. Dari terakhir nih Pak Marwan Dasopang nih, dengan adanya pansus haji kemarin, kita tentu punya harapan yang sama, perbaikan ke depan. Dari diagnosanya Pak Marwan dengan adanya pansus ini, kan dari pansus kan Bapak udah diagnosa, gitu, udah tahu lah semuanya, resepnya pun udah Pak Marwan tahu dong setelah diagnosa lewat pansus itu di titik mana, rawan-rawan apa itu, ya kan, di mana perbaik resepnya seperti apa. Silakan Pak, terakhir nih Pak. Ya, kita sudah tahu pertama yang kita ingin betul-betul kawal, satu kualitas. Kalau selama ini kita memutuskan rasa Nusantara umpamanya, tapi ternyata begitu di lapangan itu bervariasi. Ada yang betul-betul rasa Nusantara, tapi sebagian besar tidak sampai rasa Nusantara, bahkan tidak pantas untuk disajikan. Kita ingin pastikan tidak layak. Yang kedua,
kita ingin memastikan mereka berkemampuan menghadirkan tepat waktu. Itu sering menjadi kendala karena sampai makanan itu sudah lewat masanya. Akhirnya orang sudah makan duluan. Itu akan menjadi kerugian besar. Tentu kita ingin mengawal juga memastikan bahwa jamaah berada dalam keadaan aman sampai ke tempat-tempat ibadah. Tentu tujuan mereka adalah haram. Masjid Nabawi kalau di Madinah, Masjid Haram di Mekah. Perjalanan dari hotel mereka menuju tempat-tempat itu diangkut pakai bus. Nah, itulah yang perlu dikawal dengan baik supaya mereka bisa sampai ke Haram, kemudian pulang ke hotelnya masing-masing. Kehadiran bus itu penting karena jamaah ini tidak dalam keadaan sekaligus datang. Jadi mereka itu datang bertahap sehingga busnya harus selalu tersedia. Kami nanti akan memutuskan dalam rentang waktu berapa menit bus sekali jalan supaya bisa terangkut semua. Nah, ini nanti yang akan kita lakukan sehingga menghindari berbagai temuan yang kita anggap sebetulnya bisa dihindari pada masa-masa lalu dengan temuan-temuan pansos. Itu yang kita lihat. Kalau ini kita ingin menggeser berbagai kredit, sebetulnya kita sudah mulai berbicara tentang murur dan tanazul. Murur tanazul ini adalah skema baru, orang yang harus kita hindari tidak terangkut dari Musdalifah ke Mina karena kreditnya jalan, karena busnya tarodud, busnya itu berulang. Jadi pulang balik dari Musdalifah diantar ke Mina, busnya kembali lagi ke Musdalifah menjemput. Ini sering tidak sampai. Maka karena itu kita menyarankan supaya dilakukan skema murur. Murur itu lewat saja, lewat tidak turun dari bus, mabitnya di dalam kendaraan. Nah, kemudian sekarang ada pikiran kita karena selama ini di Mina orang mendapatkan tempat hanya 0,8, tidak sampai 1 meter setiap orang. Maka kalaupun ada berita-berita bahwa di Mina itu orang dalam keadaan berdempet, ya memang seperti itu. Maka kita ingin membuat skema tanazul. Tanazul ini orang tidak menginap di tenda Mina, tapi menginap di hotel. Hotelnya itu hotel yang berada di sekitar tempat-tempat melontar itu. Jadi mereka dari Musdalifah ke Mina, Mina melontar, dari melontar ke hotel. Kemudian besok supaya mabit lagi kembali ke Mina. Sebelum melontar, mereka berada di seputaran, nanti pada saatnya mereka melontar, selesai kembali lagi ke hotel. Itu mau kita skemakan sekitar 50.000 jamaah. Kalau diurai 50.000 jamaah dari Mina, maka Mina menjadi lapang. Apakah bisa ini? Ya tentu akan kita uji coba. Dalam skala kecil sudah. Jamaah yang punya kemandirian pemimpinnya, mereka sudah nggak mau lagi tidur di Mina karena tidak bisa merebahkan badan karena pendeknya. Itu kita mau coba kawal, kita finalisasi skema murur dan tanazul. Kalau ini berhasil, saya kira jamaah kita akan lebih nyaman berada di hotel ketimbang di tenda Mina. Kira ini yang baru yang akan datang yang mau kita coba kejar. Tapi ini Pak terakhir nggak ada lagi nanti jatah reguler diambil oleh plus yang ini gimana itu? Ya tentu begini, berhaji ini semua orang dalam keadaan terdesak. Kenapa terdesak? Karena terlalu lama menunggu. Saya baru dari Makassar ketemu dengan satu kabupaten namanya Bantaeng. Mereka sudah 49 tahun. Tentu di dalam psikologi menunggu itu sudah was-was. Masa tunggunya? Ya, 49 tahun masa tunggu. Kalau mendaftar di umur 50 pun sudah 99. Sudah 99 tahun. Lah, itulah yang kita sebutkan was-was. Lah, karena itu orang merebut
untuk segera diberangkatkan. Berebut untuk segera diberangkatkan itu bermacam-macam. Ya, mungkin ada godaan. Kita dalam hal administrasi, siskohatnya kita perketat. Orang yang belum pantas berangkat, tidak ada klausul, tidak boleh berangkat. Yang boleh berangkat itu kan dipercepat belum saatnya itu tadi yang lansia. Kemudian ada pendamping mahram. Mahram itu umpamanya ada ibu-ibu harus sudah saatnya dia berangkat. Kalau dia tidak berangkat tahun depan belum tentu. Maka kalau dia berangkat butuh pendamping mahramnya. Nah, itu boleh dipercepat. Ya, ini yang saya sebutkan tadi itu jangan sampai disalahgunakan, diputar-putar, akhirnya orang lain tidak ada kaitan kok bisa menjadi pendamping. Kira-kira begitu. Oke, demikian bincang tipis-tipis dengan Pak Marwan Dasopang, Ketua Komisi 8 DPR RI dari fraksi PKP Dapil Sumut 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.